Salam. Salam GTM. Salam mereka, salam sejahtera. Selamat pagi dan selamat beribadah di ibadah raya pertama Gereja Bethesda God Negeri Regel. Kita akan mulai ibadah raya kita yang pertama. Kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya pertama pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami rindu menikmati bait-Mu. Itulah yang kami inginkan. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Menikmati setiap lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini ibadah yang mendatangkan mujizat, ibadah yang mendatangkan kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami terus berserah ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah kami, menyertai kami setiap kehidupan kami. Kau cahaya hidup kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau menguatkan setiap kami iman. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan.
Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan Yesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Berikan tepuk tangan yang paling meriah pada lagu ini. Haleluya. Alam semesta
agung, Kau mulia, yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya.
mengalir dalam setiap jiwa kami. Thank you, Jesus. Jiwaku tenang.
kasih kami bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, Tuhan jamah urapi kami, beri hikmat, supaya kami dapat belajar bersama-sama firman Tuhan, dan setiap firman yang kami dengar pagi hari ini tidak kembali dengan sia-sia, dan kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, berkati tempat ini ya Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Maaf ada gangguan. Shalom. Salam GTM. Salam mujizat. Salam keajaiban. Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, diberkati Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Saya bacakan buat kita semua Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, tema di bulan ini buat kita semua adalah penguatan penyertaan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang barusan ini, saudara, ketika saudara lihat perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, di dalam memberitakan Injil, ya, macam-macam bentuknya pemberitaan Injil firman Tuhan. Di sana pasti ada tantangan. Tetapi Tuhan berjanji kepada saudara dan saya yang menjalankan perintah itu, yang memberitakan Injil, saudara, bahwa Tuhan berjanji selalu menyertai. Ada satu pujian yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji laut selalu biru, gitu ya. Tetapi Dia berjanji apa? Selalu menyertai, selalu beri kekuatan. Oleh sebab itu saudara dan saya jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, karena mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ketika memberitakan firman Tuhan. Yang penting hati saudara dan saya terus menyembah dan setia kepada Tuhan dan percaya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita? Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14, 16 dan 17 saya bacakan demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Bapak, ini perkataan Tuhan Yesus tentang rumah Bapa. Ya, konteksnya seperti itu. Dan sebelum Dia naik ke surga, Dia katakan, Dia menjanjikan roh itu kepada saudara dan saya, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, penasehat. Saudara, yang disebut dengan Parakletos, ini diberikan kepada saudara dan saya, dan tetap tinggal diam di dalam setiap kehidupan dan setiap hati saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Banyak sekali penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya beri contoh saudara, penyertaan Tuhan di dalam tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Musa. Saudara buka dalam Keluaran 3, mungkin saya tidak baca semua. Keluaran 3, di dalam ayat 1 saudara sampai ayat yang ke-9 di sana menceritakan bagaimana keadaan Musa, ya, yang mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Saudara pasti hafal cerita tentang ini ya saudara. Saudara, di sana dikatakan bahwa malaikat Allah menampakkan diri kepada Musa berupa nyala api, menyambar semak duri. Tetapi anehnya, ya, ini sesuatu yang kering, ada api di sana, tetapi tidak terbakar. Nyala, tetapi tidak terbakar. Dan ketika Musa menyimpang ke sana, ya, menghampiri, Tuhan katakan, tempat ini kudus. Lepaskan kasutmu. Kemudian Dia menyatakan dirinya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
Saudara, kita baca dalam ayat yang ke-10. Ini adalah perintah Tuhan kepada Musa. Ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara tahu ceritanya bagaimana Musa ya, bisa ada di Mesir, saudara. Dan dia sudah berhasil keluar karena penindasan di sana, saudara, dan dia dikejar-kejar juga. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Musa, kembali kamu bertemu dengan Mesir, bawa umatku. Sesuatu yang luar biasa, aneh. Tidak mungkin, saudara sudah lolos, tetapi saudara disuruh kembali. Tetapi ini perintah Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Musa? Dia katakan, siapakah aku ini? Mau ketemu Fir'aun, seorang pemimpin yang kepala batu, pasti saya dibunuh. Berapa banyak di antara saudara dan saya ketika menerima perintah Tuhan, ya, saudara sudah takut terlebih dahulu karena logikanya adalah seperti itu. Tetapi janji Tuhan kepada saudara dan saya menerima perintah dan melakukan perintah Tuhan adalah selalu menyertai. Dia selalu menyertai. Jalannya mungkin tidak selalu mulus, tetapi dia selalu menyertai. Wah, gimana Tuhan, aku ini apa sih gitu. Nanti belum lagi Tuhan katakan nanti saya ngomong ke bangsa Israel, gimana? Siapa yang suruh kamu? Siapa perintah kamu? Tuhan yang mana? Siapa namanya? Wah, sudah belum dijalani, sudah kalah terlebih dahulu. Kita baca selanjutnya dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Ini pernyataan Tuhan. Ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang-orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara, kemudian Tuhan katakan kepada Musa, nanti kalau kamu ditanya, bilang, Tuhan yang mana? Tuhan yang menyatakan, aku adalah aku. I am that I am. Ehye, Asyar, aku adalah aku. Sebutannya hanya aku adalah aku. Tetapi maknanya terlalu dalam buat Musa. Khususnya buat Musa, saudara. Ketika Tuhan katakan aku adalah aku, harusnya mata Musa tercelik. Dan dia ingat bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan ketika itu. Kita tahu cerita Musa, bayi dibuang ke sungai. Pakai keranjang, dikasih gala-gala gitu, dipakang, kemudian dihanyutkan. Singkat cerita, dia diselamatkan oleh keluarga raja dan hidup di dalam lingkungan istana selama 40 tahun. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Dan ada rencana Tuhan di sana. Bukan kebetulan, saudara, Musa ada selama 40 tahun di lingkungan istana, mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa, pendidikan yang paling baik, makanan yang paling baik, strategi yang paling baik, didapatkan selama 40 tahun, saudara. Dan Tuhan izinkan Musa keluar dari Mesir dan tinggal di padang gurun. Sangat kontras kondisinya dari sesuatu yang luar biasa berlimpah kepada satu kegiatan aktivitas yang dalam tanda kutip tidak ada apa-apanya. Menggembalakan kambing domba bukan punya dia lagi. Jumlahnya tidak banyak, saudara. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan Musa, dan selama 40 tahun juga dia ada di padang gurun. Saudara tahu padang gurun, cuacanya begitu ekstrim, malam dinginnya luar biasa, siang panasnya luar biasa, ya, ekstrim, sangat ekstrim. Tuhan izinkan Musa ada di padang gurun selama 40 tahun supaya dia menguasai padang gurun, karena Tuhan tahu 40 tahun berikutnya, ketika itu Musa umur 80, dan izinkan Musa memimpin bangsa Israel melalui padang gurun. Bayangkan, saudara, kalau Musa tidak punya pengalaman di padang gurun. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang sekarang dalam tanda kutip mungkin ada di pengalaman 40 tahun kedua kehidupan saudara. Dulu kehidupan saya luar biasa, mewah. Sekarang pas-pasan. Makan ya, yang penting ada makan.
kerja biasa adanya. Itu gambaran padang gurun. Tetapi jangan khawatir saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara akan dipakai luar biasa seperti Musa. Pengalaman tahun 40 tahun yang kedua itu luar biasa saudara. Singkat cerita, Musa berhasil. Ini adalah tuntunan penyertaan Tuhan kepada Musa. Yosua juga disertai oleh Tuhan. Yosua 1 ayat 9 berkata demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau Musa disertai Tuhan, Yosua juga disertai Tuhan. Tuhan menetapkan Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nasihat penting buat Yosua dari Tuhan adalah senantiasa taat kepada Tuhan. Nasihat penting untuk senantiasa diingat Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua kapanpun, dimanapun dia pergi. Tuhan tidak pernah memberikan pendidikan yang cara-cara berperang yang sedemikian rupa, cara-cara memimpin bangsa yang sedemikian rupa, tetapi nasihat Tuhan kepada Yosua adalah senantiasa kemanapun dia pergi pasti akan disertai oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang terpenting adalah Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. 2, 3. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena itu yang paling penting di dalam kondisi seperti padang gurun. Kalau saudara dan saya tidak menguatkan hati, bahkan mudah menyerah, saudara tidak akan masuk kepada tahap yang berikutnya. Ini penting nasihat ini, kuatkan dan teguhkan. Dan ini masih pagi, harus dipanasi dulu ya. Kurang lancar. Karena Tuhan tahu menghadapi bangsa Israel itu tidak mudah. Bangsa yang tengkuknya kaku ya, kepala batu, tidak bisa diatur. Jadi harus meneguhkan hati, jangan menyerah. Pada kenyataannya Yosua berhasil, dia sukses karena penyertaan Tuhan. Musa dan Yosua disertai Tuhan, Gideon juga disertai Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 12 berkata demikian, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara tahu cerita Gideon, nanti baca cerita Gideon, orang yang tidak ada apa-apanya, yang dipandang sebelah mata, orang lemah. Tetapi Tuhan membuat orang yang lemah ini menjadi kuat, gagah berani. Ya. Gideon menjadi orang yang gagah berani karena penyertaan Tuhan. Saudara kalau sekarang gagah perkasa, gagah berani, bukan karena kehebatan saudara dan saya, tetapi karena penyertaan Tuhan. Dan dia berhasil mengalahkan 135.000 orang Midian hanya dengan 300 pasukan. Asalnya dia kumpulkan banyak pasukan, tapi Tuhan katakan kurangi kebanyakan, kurangi. Saudara kalau saudara hitung 135.000 dibandingkan dengan 300.000 orang-orangnya Gideon, saudara, satu orang berbanding 450. Saya harus satu orang membunuh 450 orang. Satu angka yang mustahil, satu angka yang tidak masuk akal. Tetapi penyertaan Tuhan terjadi dan dia menang. Penyertaan Tuhan terjadi kepada semua orang, termasuk saudara dan saya yang berkenan kepadanya. Bahkan orang yang dianggap remeh, lemah. Angka-angka pasukan tadi menyatakan, menunjukkan berapapun kekuatan saudara, berapapun kekuatan finansial, kepintaran, kedudukan saudara, meskipun kecil, tetapi ketika disertai oleh Tuhan, maka akan muncul sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Orang yang lemah seperti Gideon diubah menjadi orang yang gagah berani, menjadi pemenang. Bapak Ibu, saya yakinkan kepada saudara dan saya bahwa kita semua, saudara dan saya, pasti disertai Tuhan. Asal kita seturut dengan kehendak Tuhan, jangan berbuat dosa.
Karena begini saudara, perbuatan dosa ini membuat kita jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, seperti yang sampaikan Bapak Gembala 2 minggu yang lalu, tetapi kita yang menjauh dari Tuhan. Saudara dan saya sekarang ini manunggal dengan Tuhan. Ya, sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya menjadi satu. Saya menjadi satu dengan Roh Kudus. Ketika saya berbuat dosa, saya meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika saudara terpuruk di sini, atas karena dosa saudara, saudara mungkin mengeluh, Tuhan meninggalkan saya. Bukan Tuhan yang meninggalkan saya, tetapi saya yang keluar dari hadirat Tuhan. Mari kita masuk terus di dalam hadirat Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, dengan cara tidak berbuat dosa. Dimanapun kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan tidak terpengaruh oleh tempat, tidak terpengaruh oleh gedung. Tak berarti gereja ini enggak penting-penting amat. Gak usah lah Pak dibangun-bangun renovasi segala macam, bukan seperti itu. Saudara harus, kita semua harus berhikmat. Gereja ini terus akan membangun saudara. Tuhan, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun ada hadirat Tuhan ketika saudara berkenan. Ya. Artinya bahwa gedung yang bagus pun ketika saudara dan saya tidak berkenan, tidak ada Tuhan. Tetapi dimanapun ketika saudara dan berkenan, maka ada Tuhan. Gedung ini adalah sarana. Ketika saudara beribadah dengan aman, dengan nyaman, saudara, maka saudara akan berhubungan dengan Allah dengan sedemikian baik. Iman saudara dan saya akan meningkat, terus bertumbuh, semakin erat dengan Tuhan, semakin memuji Tuhan dengan baik, saudara. Maka Tuhan pasti hadir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya sampaikan sekali lagi bahwa gereja ini terus membangun. Saat ini juga saudara lihat parkiran sudah hampir selesai, pagar hampir selesai, tinggal finishing untuk kenyamanan saudara dan saya. Mungkin pertama saudara agak kikuk, agak aneh, maksudnya agak mungkin dalam tanda kutip agak sulit, tetapi saudara nanti akan merasakan lebih nyaman. Amin saudara. Dan tidak berhenti sampai di situ, nanti ada wacana-wacana yang lain dan gereja ini terus membangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, penyertaan Tuhan. Saya akan menyampaikan pada pagi hari ini 3 macam penyertaan Tuhan khusus atas bangsa Israel ketika itu. Yang pertama, Ibrani 13 ayat 5. Saya bacakan demikian. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan yang bersifat memelihara. Katakan memelihara, 2, 3. Memelihara, penyertaan Tuhan yang memelihara. Saudara, sekarang kita sudah sadar bahwa kita sudah disertai Tuhan. Alkitab katakan jangan menjadi hamba uang. Artinya bahwa jangan khawatir. Ketika saudara mengumpulkan terlalu banyak uang, itu adalah saudara sedang khawatir kehabisan uang. Tetapi firman Tuhan katakan jangan menjadi hamba uang, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memelihara. Saya pernah menyampaikan ini, saya ulang lagi karena sangat melekat di pikiran saya. Ada satu pernyataan dari hamba Tuhan yang sangat baik menurut saya. Dia katakan, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tetapi saya bisa hidup tanpa uang. Ini saya tangkap dengan baik. Tetapi jujur kenyataannya hamba Tuhan yang mengatakan ini, dia sendiri jatuh di dalam keuangan. Ya. Artinya apakah pernyataan itu salah? Pernyataannya tidak salah, orangnya yang salah. Pernyataannya tetap saya ambil dengan baik. Saya bisa hidup tanpa uang, tetapi saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin saudara. Lukas 12 ayat 22 berkata demikian. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara, ketika saudara baca ini, wah luar biasa penyertaan Tuhan, sepertinya kita tidak usah berbuat apa-apa, Tuhan pasti pelihara. Bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan, saudara. Di padang gurun saudara tahu disertai dengan tiang awan dan tiang api. Makanan dikasih, waktunya makan ada makanan. Penyertaan Tuhan yang bersifat memelihara. Dipelihara, saudara. Di kondisi apapun saudara sekarang dipelihara. Gak punya duit pak, saudara tetap makan. Kerjaan drop jatuh pak, saudara tetap makan. Kasut saudara, pakaian saudara tidak rusak, kata Alkitab. Cukup. Buat saudara dan saya, zaman sekarang mungkin asal saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, kita dipelihara. Tetapi sebagai orang percaya, saudara jangan cukup mau hanya dipelihara oleh Tuhan seperti itu saja, pasif. Jalan-jalan, mengalir pak, iya mengalir. Tetapi saudara mari masuk dalam level yang berikutnya, yaitu penyertaan Tuhan yang bersifat memimpin. Tuhan mau memimpin saudara dan saya, khususnya cerita ini dalam bangsa Israel. Untuk apa Tuhan memimpin? Untuk menggenapi rancangan Tuhan, rencana Tuhan, yaitu bangsa Israel harus masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Supaya saudara dan saya bisa dipimpin oleh Tuhan, saudara harus memberi diri untuk dipimpin. Serta memberi diri. Datang pada Tuhan. Tuhan aturlah saya ini. Bukan cuek-cuek aja, bukan kalau saudara cuek kemudian Tuhan mengatur saudara. Harus memberi diri, harus terbuka, harus dengan kerelaan hati. Ketika mau dipimpin oleh Tuhan, gak usah dibuka, nanti saudara buka Keluaran 14. Ya, mujizat terjadi, laut terbelah menjadi dua, dan mereka berjalan. Karena memberi diri untuk dipimpin. Catatannya adalah jangan suka komplain seperti bangsa Israel ketika itu. Bersungut-sungut, ngomel, protes. Bilangan 14 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Ini sifat bangsa Israel, saudara. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ngomel, protes, tidak mau dipimpin. Disuruh maju, gak mau maju, protes, melihat ke belakang. Tetapi ketika disuruh bertahan malah maju. Ini orang yang tidak mau dipimpin. Yang mau dipimpin adalah maju, maju. Berhenti, berhenti. Bertahan, bertahan. Ya enggak. Disuruh bertahan malah, ayo kita maju yuk. Loh jangan, gak ada Tuhan yang pimpin kamu. Tidak ada takut perjanjian, kamu mau jalan gimana? Enggak apa-apa, maju aja. Mati semua akhirnya. Resikonya binasa. Dan ini menjadi peringatan buat kita ketika kita membaca cerita ketika itu bangsa Israel, saudara, ini menjadi peringatan buat kita. Mari kita mau dipimpin oleh Tuhan. Kenyataannya saudara tahu, hampir semua tidak menikmati tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu mau memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Begini Bapak Ibu, dipimpin atau tidak, itu tergantung kita. Saudara dan saya harus kerjasama dengan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, memberi diri itu. Jadi dipimpin dan tidaknya tergantung kita. Tapi Tuhan setia, berusaha tetap mau memimpin saudara. Saudara pernah pakai Google Maps, Waze mungkin, kalau zaman dulu, dan Karta, ya, zaman-zaman masih berbasis Windows. Ketika saudara pasang mulai dari zaman Jalan Slamet Riyadi ke satu tempat, misalnya di Juwata gitu ya, saudara tuntut, ya, turn right, turn left, belok kanan. Setelah 200 meter belok kanan, itu dituntut. Apa yang saudara kerjakan? Saudara iseng, justru belok kanan, saudara belok kiri. Belok kanan, belok kanan, belok kanan, saudara belok kiri. Apa dia katakan? Putar balik. Saudara, hati Tuhan pengen memimpin saudara. Ketika saudara menyimpang pun, dia pengen balik ke jalan yang benar. Suatu ketika saya pernah agak terkecoh waktu ngantar anak saya Selin kuliah. Saya sudah antisipasi jam dan waktu yang tidak tepat, di jalan yang macet saya bawa motor. Sudah bawa motor, saya pakai Google Maps. Sudah saya setel, masuk kantong, saya pakai headset. Karena saya lupa juga daerah di situ. Suatu ketika Google Maps menuntun saya untuk belok kiri. Saya mau patuh belok kiri, tetapi tidak ada belokan ke kiri. Sampai kelewatan. Dia katakan Anda salah. Dan saya putar balik, untung bawa motor. Putar balik berarti sekian ratus meter setelah tadi itu berarti sebelah kanan ya. Saya lihat kanan tidak ada. Dia katakan belok kanan. Dan itu saya ulang-ulang terus, ini nyasar kalau enggak, tapi tidak ada belokan itu. Akhirnya saya tidak menggunakan Google Maps dan akhirnya jalan nyampe. Suatu ketika saya penasaran, apa tadi belok kiri belok kanan tapi nggak ada jalannya. Saya buka Google Earth, saya lihat, saya cek, ternyata yang dia bilang belok kiri tadi itu dulu ada jalan. Sekarang sudah dipagar, saudara. Bekas jalannya ada, belum diupdate Google Maps. Ya, saudara. Bukan menyesatkan, memang belum diupdate. Ya, seperti ini hanya contoh. Dipimpin atau tidak tergantung saudara. Tetapi Tuhan maunya saudara tetap setia mau memimpin saudara dan saya. Dan yang ketiga adalah penyertaan Tuhan yang sifatnya adalah membela dan memberi kemenangan. Saudara akan dibela dan diberi kemenangan meskipun tidak masuk akal. Yeriko mustahil untuk dimenangkan, untuk dirobohkan, untuk dikalahkan. Ketika itu Tuhan berpihak kepada Israel dan mau dipimpin, roboh, dikalahkan. Roboh, saudara. Ini penyertaan Tuhan yang sifatnya memberi kemenangan. Daud lawan Goliat mustahil. Tetapi ketika Daud mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan bela, Tuhan beri kemenangan. Gideon yang tadi lawan Midian sama Amalek, saudara, nggak masuk akal. Dibela, menang. Permasalahannya adalah Tuhan tidak selalu ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31 berkata demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau ada jika Allah di pihak kita, berarti ada jika Allah tidak di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang lawan kita. Kalau kita tidak di pihak Tuhan, saudara, di luar kehendak Tuhan, saudara sedang melakukan dosa, tidak melakukan tuntunan perintah Tuhan, Allah tidak membela. Allah tidak memberi kemenangan kepada saudara dan saya.
Saudara, mari kita terus dekat kepada Tuhan, gali terus firman Tuhan, Alkitab. Alkitab itu kalau digali, saudara mendapatkan mutiara, mendapatkan emas berharga. Ketika saudara baca Alkitab, wah, ini sesuatu yang berharga betul. Kalau saudara gali emas aja, gali emas secara fisik saudara, ya tapi yang legal ya, saudara gali emas, saudara dapat emas, apa yang saudara kerjakan? Gali lagi. Bukankah kalau saudara dapat sedikit kemudian saudara ingin dapat yang banyak untuk emas, barang berharga, atau sudah dapat sedikit, sudahlah, sudah dapat. Saudara gali firman Tuhan dapat emas, gali lagi. Bukan sudah dapat sedikit, bunyinya apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Oh sudah cukup Pak, sudah saya serahkan kepada Tuhan, beres hidup saya aman. Saudara gali terus, emas digali terus, jangan puas saudara. Tantangannya pasti lebih besar. Apalagi konteksnya di dalam memberitakan Injil. Tantangan saudara semakin saudara gali semakin banyak, saudara akan mendapatkan tantangan yang lebih besar. Tetapi saudara dan saya harus bertahan. Katakan bertahan, 2, 3. Bertahan. Ketika mendapatkan tantangan harus bertahan. Memang serba sulit, serba susah. Tetapi saudara akan muncul sebagai sesuatu yang luar biasa. Ulang kali dikatakan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya tutup dengan satu ilustrasi pohon korma. Pohon korma ditanam, saudara, serba susah. Apalagi ditanam di pasir. Digali terlalu dalam, mati, gak dapat oksigen. Tetapi kalau terlalu dangkal, saudara tahu di gurun anginnya luar biasa. Pasir itu akan terkupas dan muncullah biji itu. Belum tumbuh sudah muncul, dimakan burung, mati. Apa yang dilakukan bangsa Israel ketika itu? Tanam beberapa senti di bawah tanah, ditindis dengan batu. Bagaimana bertumbuh Pak dengan batu? Dia tidak tumbuh ke atas, akarnya yang tumbuh ke bawah. Cari makan, cari kekuatan. Kalau kekuatannya kecil, akarnya kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus menjalar ke bawah bahkan sampai puluhan meter, mencari sari makanan. Dan ketika dia sudah kuat, kokoh, mau batu sebesar apapun akan terguling. Saudara, ketika sudah kuat akar firman saudara dalam kehidupan masing-masing saudara, mau masalah sebesar apapun pasti terguling. Saya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya ambil waktu 5 menit, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian yang mengatakan jalanmu tak terselami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Ada rencana yang
Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam hidupku. Sungguh kami bersyukur punya seperti Engkau yang selalu menyertai di dalam setiap apapun kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oleh sebab itu kami membawa kehidupan kami Tuhan untuk datang menyembah dalam hadirat-Mu. Haleluya, kiranya penyertaan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuntun kami ya Tuhan, pelihara kami, pimpin kami, beri kemenangan buat kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kasih Allah melimpah, penyertaan Tuhan nyata, berkat Tuhan terus mengalir ya Tuhan, hikmat Allah bertambah-tambah. Berkati, angkat setiap anak-anak Tuhan ya Tuhan kepada level yang lebih baik di dalam iman ya Tuhan. Selalu bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu selesai memberitakan firman Tuhan, dan biarlah Roh Allah terus tinggal tetap dalam kehidupan kami, menerjemahkan setiap firman yang kami dengar, sehingga firman itu bertumbuh berbuah menjadi berkat dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan setelah kami akan memberikan persembahan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita beri persembahan.
Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan saudara. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Saudara setia beribadah kepada Tuhan, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Saya sampaikan pengumuman, apakah ada dari multimedia? Tidak, saya sampaikan secara langsung saja. Tanggal 26 saudara kita persiapan diri kita untuk mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus. Biasakan untuk tidak menyebut kenaikan Isa Masih, tetapi kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan adakan ibadah jam 9. Setelah itu kita ada pesta rohani sepanjang 10 hari. IPRK, ibadah pencurahan Roh Kudus di gereja ini setiap jam 7 malam. Saudara akan menerima urapan Allah dan saudara akan kuat disertai oleh Tuhan. Demikian saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan pujian ini, kecaplah dan lihatlah saudara pulang dengan sukacita. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah, dan kiranya kebaikan mewarnai hidup kita, kemenangan Allah sertakan dalam diri saudara dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Terus sukacita dalam Tuhan, sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi coba. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan cukup bagimu Tuhan. Pada Tuhan kita, bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Cukup karena kita dimuliakan oleh Tuhan, karena kita disertai oleh Allah kita. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dia lewat selamanya, selamanya, selamanya. Saudara, kiranya kita semua disertai oleh Tuhan. Saudara yang datang dengan segala pergumulan beban hidup saudara, sekarang berdoalah ke hadapan Tuhan, dan kiranya kuasa kasih Tuhan melingkupi saudara-saudara. Terima kasih ya Tuhan, Allah Roh Kudus mendengar doa dari seluruh umat. Hamba mohon ke hadapan Tuhan, kiranya sekarang ini yang merindukan penyertaan Tuhan kuat, Tuhan limpahkan. Ya Allah di surga, Tuhan pegang kami, Tuhan tuntun kami. Kiranya Tuhan memelihara hidup kami, memelihara keluarga kami, bahkan pekerjaan usaha kami dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur hadapan Allah kalau pada hari ini kami bisa beribadah. Kami berdoa beribadah kedua, ketiga, keempat. Saudara-saudara kami yang akan hadir dalam ibadah, kiranya semua dalam berkat-berkat Tuhan, dan kami bisa bertemu satu sama lain, berfellowship, bahkan kami bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kami merayakan segala hal penyertaan Tuhan. Sekarang berkat ilahi kiranya tercurah kepada saudara-saudara semua. Angkat tangan saudara, tengadahkan tangan saudara. Pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang rencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman, dengan mantap bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.